Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Oke, halo semuanya teman-teman yang ada di rumah. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nadia dari kelas 12 MIPA 3 dan hari ini aku yang akan jadi host untuk episode yang sangat spesial. Kenapa aku bilang spesial? Karena kita kedatangan bintang tamu yang juga sangat spesial. Di sini ada Zia. Halo Zia, apa kabar? Halo, kabar aku alhamdulillah baik. Oke, nah jadi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, boleh dong tolong perkenalkan diri dulu. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Baik. Perkenalkan, nama saya Zahira Arzati Syamarani, biasanya dipanggil Zia, aku dari kelas 11G. Oke, nah jadi kenapa sih Zia ini kita undang untuk bicara di podcast hari ini? Karena kemarin baru aja keterima di Parja ya, jadi Dapil betul. Jawa Timur. Betul. Oke, sebelumnya congratulations, keren banget bisa jadi perwakilan di Terima kasih, Parlemen Remaja. Nah jadi yang pertama nih, mungkin untuk teman-teman di rumah yang belum tahu, boleh dijelasin dulu dong Parja atau Parlemen Remaja tuh sebenarnya apa sih? Baik. Oke, dari Parlemen Remaja itu sendiri, itu adalah suatu program yang diadakan langsung oleh DPR RI. Itu sudah menjadi program tahunan. Sehingga pada tahun 2025 ini, itu memiliki tema baru, tema energi. Di mana nanti untuk kegiatan Parlemen Remaja di DPR RI, kita itu bisa bersimulasi menjadi anggota DPR RI langsung. Jadi kita itu melaksanakan kunjungan kerja, terus bisa melakukan rapat paripurna, rapat kerja, dan juga langsung mengkritik dan saran dari rancangan undang-undang seperti itu. Oke, keren banget. Kedengarannya kompleks banget ya. Nah, cuman mungkin kalau misalnya dari Parjanya sendiri, tadi kan kamu bilang temanya baru, itu tuh energi betul, gitu. Energi. Nah, kira-kira kenapa nih tahun ini tuh ada tema yang baru yang berbeda dari tema-tema sebelumnya? Berarti tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada tema yang spesifik? Oh, ada. Okay. Oh, tema ada. spesifik itu ada. Dan itu disesuaikan dengan permasalahan yang ada di tahun tersebut. Nah, tahun ini itu banyak sekali permasalahan tentang energi seperti yang ada di Irian Jaya dan juga lain-lain seperti itu. Oke, jadi mungkin membahas isu-isu yang lagi marak betul. gitu ya. Oke. Nah, jadi kan pasti sebelum kamu terpilih nih jadi dapil itu ada proses seleksinya dulu ya. Iya, betul. Nah, mungkin boleh diceritain dulu proses seleksinya itu seperti apa dan mungkin bagian paling berkesan buat kamu dalam menjalani seleksinya. Baik. Oke, dari tahapan seleksi ya. Jadi dari DPR RI itu meresmikan Parlemen 2025 itu pada bulan Juli. Dan proses seleksinya itu selama 1 bulan. Nah, pada saat itu dari madrasah kita ini telah menginfokan, memberitahukan kepada kita bahwasanya nih ada program nih Parlemen Remaja, ayo ikut. Nah, pada saat itu saya tuh merasa kayak tertarik, wah ini kayaknya cocok nih, coba dah gitu lah ya. Intinya ya coba dulu gitu. Nah, pada tahap awal itu adalah proses penyusunan CV karena poin CV itu di sini paling besar. Nah, minggu pertama itu saya sibuk banget buat nyusun CV karena ada dari surat madrasah, kemudian menyantumkan 20 sertifikat itu bersifat opsional tapi menjadi nilai tambahan untuk Parlemen Remaja. Kemudian ada mencantumkan data diri dan juga sosial media pribadi. Nah, lanjut di minggu kedua. Di minggu kedua ini mulai tahap penyusunan essay. Nah, pada saat di minggu kedua ini saya itu lebih memfokuskan ke fiksasi ide karena mencari ide itu lebih sulit daripada menyusun essay ya. Karena saya ingin mencari ide terbaik dari yang terbaik. Nah, seminggu itu saya benar-benar cari ide dan kemudian di minggu berikutnya baru proses penyusunan essay dibantu dengan pembina dari Mandua Kota Malang. Oke. Nah, lanjut di minggu terakhir ya, minggu 4 itu mulai penyusunan video. 2 hari pertama itu saya melakukan penyusunan skrip video dan bagaimana nanti tata letak videonya, mau di mana dan kapan, seperti itu. Lanjut di 2 hari berikutnya saya langsung melakukan take video dari lingkungan madrasah dan juga di luar. Saya pakai di balai kota. Kemudian proses editingnya juga 1 hari aja ya, karena videonya itu lebih ke penjelasan dan
kemudian digabungkan untuk menjadi transisi, bukan yang seperti videografi seperti itu. Jadi cuma dibutuhkan transisi dan juga teks dari video tersebut. Nah, proses pengiriman saya lakukan sehari dan itu mendapatkan dispensasi dari sekolah. Jadi benar-benar seharian itu menyusun dan mengirim dari semua yang apa yang telah saya susun di proses pendaftaran parlemen remaja seperti itu. Oke, berarti tadi kamu bilang ada penyusunan esai ya? Iya, betul. Nah, karena kamu udah masuk nih jadi Dapil Parja, pasti kan berarti kuratornya menganggap esaimu tuh outstanding atau ya bisa memiliki plus point lah dari peserta lain, makanya kau bisa dilolosin gitu. Nah, boleh dong diceritain juga secara singkat aja mungkin waktu itu apa yang kamu bahas di esai kamu dan apa menurutmu strength atau kekuatannya jadi esai kamu tuh bisa lolos gitu? Baik, dari isi saya itu ide yang saya memang tonjolkan dari awal itu tentang kendaraan listrik. Dan saya tahu kalau misal parlemen remaja itu mencari isi yang fakta di lapangan apa namun di baliknya itu apa. Nah, seperti itu. Fakta di lapangan banyak sekali seperti media promosi yang menyatakan kendaraan listrik itu ramah lingkungan, bener kan? Dari karena bebas emisi, tidak memiliki asap kendaraan seperti mobil BBM. Namun pada kenyataannya ternyata 68% asal dari SPKLU stasiun listrik dari kendaraan listrik itu masih berasal dari batu bara. Berarti kan hal itu menyebabkan kendaraan listrik itu tidak seramah yang orang bayangkan. Nah, itulah alasan saya mengambil ide tersebut karena ide tersebut itu memiliki ketertarikan dan kekuatan untuk saya angkat di Parja seperti itu. Oke. Menarik sekali, menarik. Berarti kamu kayak sort of debunking apa yang selama ini jadi persepsi umumnya masyarakat, betul. terus kamu kayak mengungkap suatu fakta di balik itu ya. Keren banget. Nah, jadi setelah kamu nanti berarti kan akan ke gedung DPR kan ya untuk menjalaninya. Nah, terus kan nanti kamu akan menjadi perwakilan dari Jawa Timur. Itu kan pasti tanggung jawabnya itu besar ya, karena kamu nggak merepresentasikan diri kamu sendiri, kamu merepresentasikan satu provinsi gitu. Betul. Nah, kira-kira apa harapan atau kalau ada suatu tujuan atau goal spesifik yang ingin kamu bawa gitu di forum DPR nanti, terutama masalah permasalahan yang kamu anggap penting mungkin yang ingin secara khusus kamu angkat? Baik, dari DPR RI ini telah mengirimkan seperti draft untuk apa yang nanti dibahas di Senayan itu kan. Pada saat ini setelah dikirimkan 3 DIM dan daftar inventarisasi masalah yang dimana itu merupakan masalah utama dari penyusunan Undang-Undang EBET, energi baru tak terbarukan itu. Nah, oleh karena itu pada saat ini itu adalah proses bagaimana kita sebagai parlemen remaja bisa memberikan kritik dan saran yang akan kita bawakan langsung ke rapat kerja dan akan membawakan satu dari DIM itu yang paling sulit untuk diterkuakan itu akan dibawa ke rapat paripurna seperti itu. Oke. Berarti bulan apa ini atau kapan kamu akan menjalankan konferensi? Senin besok, tanggal 15 sampai 20 September. Oke, berarti pas lagi hektik-hektiknya nih ya, lagi banyak yang dipersiapin. Oke. Nah, jadi kalau dari segi persiapan yang selama ini udah kamu jalani, ini kan bahkan kamu belum belum menjalankan eventnya langsung, baru dari proses seleksi. Tapi kalau dengar dari ceritanya itu aja udah proses yang sangat panjang, dan pasti nanti ketika kamu ada langsung di sana akan lebih banyak lagi pengalaman yang kamu dapatkan, lebih banyak lagi insights yang kamu dapat. Nah, ada nggak kayak harapannya kamu tuh ingin mendapatkan sesuatu yang spesifik apa sih yang mungkin akan menambah value diri kamu, menambah pengetahuan kamu tentang perpolitikan secara umum gitu? Betul, dari kegiatan parlemen remaja ini mungkin nanti kan saya ke Senayan itu bisa bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, saya bisa menjalin relasi langsung dengan berbagai daerah. Bahkan kemarin aja itu terdapat simulasi Zoom meeting ya dari fraksi, tiap fraksi, dan itu ternyata saya sadar bahwa dari permasalahan jam aja bisa menjadi suatu permasalahan gitu, kayak seperti kita ingin Zoom pada saat jam 8, ternyata pada waktu WIT itu sudah mencapai pukul 10, sehingga kita tuh menjadi lebih merasa bahwa kita tuh memiliki teman yang beragam dari seluruh
Indonesia, tidak hanya dari Jawa Timur seperti itu. Jadi mungkin kalau ada diversity atau keanekaragaman di situ itu membuat kita jadi lebih empati gitu ya, dan jadi lebih open terhadap perbedaan yang ada gitu, belajar kompromi mungkin gitu ya. Oke, nah berarti kan ini Parja itu semuanya adalah anak SMA ya anggotanya. Iya betul, SMA. Nah, berarti kan ini tuh sangat menekankan peran anak muda atau youth gitu dalam bersuara, ikut bersuara gitu. Nah, menurut kamu sendiri seberapa penting sih kira-kira keterlibatan anak muda atau keterlibatan itu yang youth gitu tadi dalam soalnya kan ini politik ya. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat apa sih hubungannya, misalnya ya pasti ada hubungan aja, tapi kan kayak masih jauh banget gitu nanti untuk visinya tuh masih jauh gitu. Nah, kira-kira sepenting apa bagi anak muda tuh untuk ikut berpartisipasi? Baik, jadi sebagai generasi muda untuk berpartisipasi dalam parlemen remaja itu mungkin bisa lebih memperkenalkan dan memperdalam bagaimana sistem demokrasi di Indonesia. Jadi pada saat misal saat pemilu, kita sebagai generasi muda bisa memilih pemimpin-pemimpin yang memang kita telah tahu itu dari segi demokrasinya tidak hanya asal memilih. Jadi dan juga untuk permasalahan-permasalahan di Indonesia itu kita juga bisa sebagai generasi muda, karena kan nanti pada misal tahun 2045 generasi muda lah yang menjadi pemimpin bangsa ini. Oleh karena itu diharapkan dari generasi muda pada saat ini itu sudah memperdalam dan kemudian di suatu saat nanti akan menerapkan bagaimana bisa menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Oke, baik, keren banget. Dan ngehubungin ngomong tentang itu ya, ada satu fakta yang ingin aku share juga ke teman-teman yang menurut aku menarik. Itu adalah correct me if I'm wrong ya, tapi basis kamu itu adalah, maksudnya kelas kamu itu MIPA. Iya, betul. Nah, menurutku ini sangat menarik soalnya parlemen remaja itu kan bidang yang sangat berbasis sosial gitu kan. Betul. Nah, sementara kamu anak MIPA dan berarti kamu selama ini belajarnya MIPA gitu. Betul. Nah, yang mau aku tanyain itu adalah kenapa gitu? Kenapa kamu memutuskan untuk bergelut di bidang ini padahal terkesannya itu nggak linear dengan apa yang kamu pelajari di sekolah gitu. Dan apakah memang visi kamu ke depannya itu ingin menjadi politikus atau kamu ingin bekerja di pemerintahan atau gimana itu? Untuk dari saya sendiri adalah untuk mengikuti parlemen remaja untuk dijadikan sebagai pengalaman hidup, dan juga mengenai bidang saya ya di bidang IPA, mungkin dengan tema tahun ini masih ada relasi ya, karena kan tentang energi, mungkin dari sisi kimia itu ada. Namun di luar dari konteks sekolah, saya tuh sering sekali mengikuti ISEI bidang sosial. Jadi mengikuti ISEI PKN yang diadakan Forum MPK Jawa Tengah pernah. Jadi secara dari basic sebelum mengikuti parlemen remaja untuk menyusun dari segi ISEI dan lain sebagainya itu juga sudah memiliki riwayat sebelumnya. Jadi saya juga tertarik di bidang sosial seperti itu. Tapi kamu udah ada bayangan belum nanti secara profesional kamu ingin mengambil bidang apa gitu untuk pekerjaan? Apakah di bidang sosial, IPA atau? Untuk pekerjaan mungkin sosial ya. Oh, sosial. Iya, betul. Jadi meskipun background kamu IPA tapi kamu terbuka terhadap kemungkinan itu ya. Oke, keren banget. Nah, sekarang berarti setelah kamu menjalani prosesnya ini, Parja, kira-kira ada nggak sih kayak mimpi atau visi rencana kamu ini tuh selanjutnya mau dibawa kemana sih? Atau mungkin kamu ada rencana mau fokus sekolah dulu atau kamu mau mengembangkan diri melalui lomba-lomba lainnya gitu, visi kamu untuk kedepannya setelah Parja? Setelah Parja ini mungkin visi aku juga mengikuti perlombaan-perlombaan ya di bidang riset tentunya, dan juga untuk mempersiapkan kuliah. Insya Allah jika Allah mengizinkan saya mau kuliah di luar seperti itu. Amin. Di luar negeri berarti ya. Oke. Nah, last but not least ya, sebelum terakhir mungkin ada teman-teman kita atau mungkin ada kelas 10 mungkin yang tertarik nih ingin nyobain ikut Parja atau daftar juga untuk kedepannya. Boleh dong tolong sharing tips-tipsnya atau yang menurut kamu harus diketahui gitu sebelum adik-adik atau teman-teman yang lain itu memasuki bidang ini atau sebelum mereka ikut seleksi Parja untuk tahun depan. Baik, tips dari saya ya. Pertama harus tertarik dulu mengikuti kegiatan, seluruh rangkaian kegiatannya parlemen remaja. Yang kedua, persiapkan CV, karena CV itu tidak bisa kita pada saat proses pendaftaran langsung mengikuti kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan CV tersebut, tidak bisa. Tapi harus 1 tahun sebelumnya, karena memang mengikuti kegiatan seperti volunteering atau kemudian mengikuti kegiatan sosial itu sangat penting untuk Parja, karena Parja itu yang dilihat adalah bagaimana kita bisa aktif di lingkungan dari sekolah maupun
maupun di luar seperti itu. Dan juga untuk dari segi penyusunan essay itu hal yang harus diutamakan adalah bagaimana supaya isi kita itu terlihat menarik ya. Jangan seperti essay yang pada umumnya seperti itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Zia. Kayaknya kita udah cukup banyak. Ini aku juga udah dapat wawasan baru tentang parlemen remaja itu sendiri. Mungkin sebelum kita mengakhiri, aku ingin menarik beberapa kesimpulan nih dari perbincangan kita yang tadi. Yang pertama, bahwa peran anak muda atau suara anak muda itu sebenarnya penting banget ya, apalagi untuk dinamika politik di Indonesia yang seperti kita ketahui sekarang lagi kurang mengenakan gitu ya. Kita harus bertujuan untuk mencetak nih generasi muda yang benar-benar berkualitas gitu, dan ya seperti yang kamu tadi bilang, untuk membangun Indonesia emas di tahun 2045 ya, insya Allah kayak gitu. Terus yang kedua, membangun CV itu penting ya buat teman-teman yang masih kelas 10 atau udah kelas 11 mungkin ya. Kalau untuk membangun CV itu nggak bisa mendadak, jadi harus dari jauh-jauh hari. Apalagi kalau misalnya pengen punya mimpi seperti Kak Zia ini yang udah lolos seleksi di Parja seperti itu. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa kita bahas hari ini. Semoga perbincangannya bermanfaat, terutama buat teman-teman yang tertarik juga untuk ikut Parja di tahun depan. Sebelum kita akhiri, boleh jargon dulu kali ya? Boleh. Oke, juara prima, Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Baik, sekian dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.